Haleluya. Kami bersyukur Engkau sudah lahir ke dunia sebagai bukti kasih Tuhan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan sayang, Tuhan care, Tuhan peduli dengan kami. Bahkan ketika kami masih seteru musuh-Mu, ketika kami masih tidak berdaya, powerless, ketika kami masih berdosa, Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kami. Kami bersyukur untuk kasih tanpa syarat yang Kau nyatakan buat kami. Tidak ada Tuhan seperti Engkau, yang setara sebanding dengan Engkau. Berbicaralah kepada kami, biar firman-Mu menggait, menuntun, memimpin, membimbing kami, menguatkan kami, membangun harapan kami, dan memperdalam cinta kami kepada Tuhan dan sesama. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, berbicaralah. Di dalam nama Yesus kami mau duduk diam. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar jemaat Tuhan? Siapa yang datang semangat dalam hadirat Tuhan pada hari ini? Salami kiri kanan katakan semangat di hari Minggu. Semangat di hari Minggu. Bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bisa bersama dengan saudara beribadah bersama-sama. Perkenalkan, nama saya Pendeta Agus Lutan. Saya datang bersama istri saya. Ini pertama kali saya khotbah di gereja ini. Puji Tuhan. Pada hari ini saya mengajak kita membaca kitab Mazmur. Pasal yang ke-73 ayat yang ke-28 yang menulis demikian. Mazmur 73 ayat 28 menulis demikian. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tidak semua kitab Mazmur ditulis oleh Raja Daud. Ada bagian Mazmur yang ditulis oleh orang yang bernama Heman, Yedutun, dan Asaf. Itu para musisinya Daud. Dan Mazmur 73 yang kita baca itu ditulis oleh Asaf. Nah, saya tertarik dengan pernyataan Asaf yang mengatakan tetapi aku suka dekat pada Allah. Kita akan akhiri 2024 dan kita akan masuki 2025. Banyak orang tanya sama saya, Pak Pendeta, apa yang harus kita lakukan di tahun 2025 ini? Dan saya mengutip pernyataan Asaf berkata dalam bahasa Inggris, it is good for me to draw near to God. Adalah baik bagi saya, adalah menguntungkan bagi saya ketika saya mendekat kepada Tuhan. Bagi saya 2025 hal yang paling esensi yang kita bisa lakukan adalah mendekatkan diri kita dengan Tuhan. 2025 sebagai orang percaya modal kita adalah kita harus dekat dengan Tuhan. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Lihat kiri kananmu bilang kita harus dekat sama Tuhan. Memasuki 2025 esensi yang penting adalah kita dekat sama Tuhan. Nah, mungkin saudara bertanya, Pak Pendeta, kenapa kita harus dekat sama Tuhan? Kenapa Asaf berkata, it is good for me? Kenapa baiknya saya dekat sama Tuhan? Tentu saja banyak untungnya. Yang pertama, ketika kita dekat dengan Tuhan, maka iman kita akan kuat. Ketika kita dekat dengan Tuhan, hati kita akan tenang. Daud katakan, hanya dekat Allah saja aku akan tenang. Saudara sekalian, menghadapi tantangan pergumulan 2025, kita harus punya iman yang kuat. Karena jujur keadaan ke depan semakin sulit. Keadaan ke depan semakin tidak mudah. Dalam 2 Timotius 3:1 berkata begini, dikatakan ketahuilah. Kata ketahui itu artinya kita harus sadar. Kita harus perhatikan, kita jangan cuek, kita jangan masa bodoh bahwa pada hari-hari terakhir zaman kita hidup sekarang akan datang masa yang sukar, akan datang masa yang sulit, akan datang masa yang jahat, akan datang masa yang ganas.
Dan jujur, hari-hari ini kita melihat semua serba sulit. Bisnis sulit, cari duit sulit, cari jodoh juga sulit, saudara. Serba sulit hari-hari ini, betul saudara? Sekarang pajak naik, pajak STNK naik, pajak impor naik, semua naik. Harga naik, nanti mungkin bensin akan naik, kita juga nggak tahu saudara. Hari-hari ini resesi ekonomi, saya belajar kenapa resesi terjadi. Karena ternyata pembelian dan penjual tidak seimbang. Banyak orang sekarang jujur ya, jalan-jalan ke mall, itu bukan buat belanja, untuk ngadem saudara, cari AC saudara, betul nggak? Banyak orang jalan ke mall nggak belanja, makanya kalau ada yang jual, tapi tidak ada yang beli, uangnya nggak muter. Uangnya nggak muter, karena uang nggak muter terjadi resesi. Bahkan diprediksi akan ada inflasi ekonomi, akan ada resesi ekonomi. Kita baca di berita, sekarang banyak kaum menengah jadi miskin. Banyak sarjana nganggur. Semuanya serba sulit hari-hari ini. Nah, menghadapi tantangan yang tidak mudah ke depan, kita harus punya iman yang kuat. Amin saudara, yang sepakat katakan amin. Lihat kiri kanan, iman kita harus kuat. Yang namanya masalah bisa datang kapan saja. Yang namanya masalah bisa datang kepada siapa saja. Berapa waktu lalu saya ketemu seorang anak muda, saya kenalan sama dia waktu saya pelayanan di Hong Kong. Nah rupanya dia ada di Jakarta, dia telepon saya. Pak Pendeta, bisa minta waktu enggak untuk ketemu sebentar? Saya mau ngobrol, saya lagi stres Pak. Saya lagi depresi. Akhirnya kita janjian, kita ketemu. Terus saya tanya, apa yang saya bisa tolong buat kamu? Dia bilang, Pak Pendeta tahu enggak? 2024 ini tahun sial buat saya. Kaget saya. Kok kamu bilang tahun sial? Januari saya sakit Pak. Kencing saya berdarah. Rupanya ada masalah di ginjal saya. Saya berobat ke rumah sakit umum di Hong Kong. Ternyata antri. Saya baru dioperasi tahun depan. Nah takut saya Pak, keburu mati nanti tunggu tahun depan. Jadi saya berobat ke rumah sakit swasta. Akhirnya ginjal saya dioperasi, puji Tuhan sembuh Pak. Habis ratusan juta. Nah begitu sembuh ginjal saudara, apa yang terjadi? Ternyata di bagian tubuhnya ada nanah. Nanah yang parah dan harus dioperasi lagi. Dia nggak berani operasi di Hong Kong, biayanya mahal. Dia pulang ke Indonesia. Ternyata operasi di Indonesia tidak lebih murah dari di Hong Kong, saudara. Nah jemaat yang diberkati Tuhan, terus saya bilang gini Pak, akibatnya habis uang banyak, saya diberhentikan, di PHK dari pekerjaan saya di Hong Kong. Karena perusahaan saya mengalami krisis dan banyak pegawai harus di PHK, salah satunya saya. Karena off saya banyak banget waktu saya sakit. Dan saya sudah melamar pekerjaan di 30 perusahaan di seluruh dunia. Tidak ada satupun yang jawab Pak. Sekarang sialnya Pak, papa saya didiagnosa ada kanker jinak di gondoknya. Saya harus pulang. Tahun ini sial. Masalah satu belum selesai, datang masalah yang kedua. Masalah kedua belum selesai, datang masalah ketiga, dan seterusnya. Kadang dia seperti sudah jatuh di timpa tangga, sudah ditimpa tangga digigit anjing, anjingnya anjing gila. Dia lari jatuh di got kakinya patah, diangkut ambulannya tabrakan saudara. Kira-kira keadaan yang dia bilang saya sial banget 2024 ini. Yang namanya masalah bisa datang kapan saja kepada siapa saja. Amin saudara, betul nggak? Nggak ada orang yang nggak punya masalah hari-hari ini. Ada mau lihat orang punya masalah? Lihat orang muka kiri kananmu saudara. Ini tipe orang-orang yang punya masalah. Coba tanya, Ciko, Mas, Bang, punya masalah gak? Semua orang punya masalah. Masalah bisa terjadi mungkin karena kesalahan kita. Kita bisa mengalami masalah kesalahan kita. Kita mismanagement. Tahukah saudara, Tuhan menciptakan manusia dan menjadikan manusia manajer atas bumi ini. Jadi manusia itu first manager. Manajer pertama yang Tuhan pilih adalah manusia untuk memanage semua isi daripada bumi ini. Saudara sekalian, semua yang Tuhan percayakan kepada kita harus kita manage. Nah, banyak orang punya masalah karena dia nggak bisa manage semua berkat Tuhan dalam hidupnya. Kenapa Anda punya masalah keuangan? Anda nggak bisa manage penghasilan Anda.
Anda nggak bisa manage income Anda. Apalagi sekarang online ini bahaya loh saudara. Orang anak-anak hancur gara-gara game online. Anak muda hancur gara-gara apa? Judi online. Orang tua hancur gara-gara apa? Pinjaman online. Apalagi shopping online sekarang itu bahaya. Saya punya teman pendeta di Solo saudara. Itu setiap hari paket datang. Setiap hari paket datang. Sampai istri sama anaknya bilang, Pak Agus tolong nasihati papi. Itu gampang banget tuh pencet Tokopedia. Beli-beli, Shopee, Lazada, mencet. Sampai waktu kita makan siang, anaknya kasih tunjuk sama saya saudara. Itu Shopee papanya ada 1.700 barang dalam keranjang yang siap dibeli. Di Tokopedianya ada sekian ribu barang yang siap dibeli. Lihat Pak, untung kaya saudara. Betul nggak? Kalau nggak kaya lebih besar pasak daripada, lebih besar pengeluaran daripada income. Kita nggak bisa manage keuangan kita. Sekarang menggodaannya banyak. Anda beli TV cicilan 12 bulan 0%. Beli motor cicilan 12 bulan 0%. Beli handphone cicilan 12 bulan 0%. Kita akhirnya belanja, gak bisa bayar. Datang debt collector. Halo? Jemaat yang diberkati, kenapa kita punya masalah? Karena kesalahan kita. Saya lihat banyak rumah tangga punya masalah. Kenapa? Kita gak bisa manage pernikahan kita dengan baik. Rumah tangga terus di-manage loh. Rumah tangga terus dibina, dibangun bersama-sama dengan skala perjuangan. All effort saudara. Gak gampang. Pesta pernikahan gampang. Membangun pernikahan itu gak gampang. Perlu dua belah pihak bermain cantik. Saya melihat ada banyak rumah tangga bermasalah. Salah satu sebabnya karena cintanya habis. Cintanya hilang. Banyak orang pintar falling in love. When I fall in love. Tapi gak pintar staying in love. Gak pintar tinggal dalam cinta. Memelihara falling in love itu. Waktu pacaran manggilnya honey, darling, apalagi? Gunung Batu, kota benteng, kota keselamatanku, perisaiku, betul nggak? Wah, you are my everything. Makanya kalau orang pacaran tuh gombalnya ketinggian ya. I climb every mountain, swim every ocean, betul ya? Itu lagu kegombalan saudara. Cewek lu jangan GR ya. Gak ada cowok yang akan climb every mountain, swim every ocean buat lu. Gak ada. Banjir aja dia mutar balik kok saudara. Macet aja dia gak jadi datang. Saudara-saudara yang diberkati, tapi orang jatuh cinta gombal banget. Betul gak? Ada sepasang cewek cowok pacaran. Waktu pacaran, cowoknya bilang, Yang, aku ini gak punya apa-apa loh. Aku gak punya apa-apa. Yang aku punya cuma cintaku kepadamu. Ceweknya tersanjung saudara. Yang aku gak punya apa-apa. Yang aku punya cuma sayangku. Cintaku padamu. Makanya kalau cowok gombalin dengar benar-benar saudara. Begitu married ceweknya baru sadar. Cowoknya gak punya uang. Gak punya deposito. Gak punya pekerjaan. Gak punya semuanya. Ceweknya bilang kamu gak punya semua. Kan saya udah bilang. Saya gak punya apa-apa. Yang saya punya cuma makan tuh cinta. Nah coba yang diberkati Tuhan. Waktu pacaran gombal, honey bunny, you are my only possession. Ay, begitu udah 20 tahun kawin. Ya Tuhan manggilnya, hey, wow. Betul gak? Cowok-cowok nih, Pak Samsuri ya Pak James waktu pacaran ya. Itu waktu pacaran Pak Samsuri gak pernah berani kentut depan istri. Coba kalau pacaran kentut depan cewek, UIN langsung. Tapi sekarang 20 tahun menikah. Sengaja ditembak, bang. Betul nggak? Makin kenceng, makin seru rasanya ya. Betul nggak? Amin, ibu. Oh, ibu nasibnya kesian. Nah, coba yang diberkati Tuhan. Banyak orang pintar falling in love, tapi nggak pintar staying in love. Nah, ini yang membuat banyak rumah tangga bermasalah. Kita nggak manage pernikahan kita dengan baik. Makanya saya dalam rumah tangga saya, kami punya moto. Dilarang berteriak pada saat bersamaan kecuali ada kebakaran atau ada maling, saudara. Banyak suami istri berteriak bersama-sama. Satu hari saya makan di sebuah restoran di Living Word. Saya tinggal di Alam Sutra. Istri saya lagi ke salon.
Saya makan, sebelah saya duduk anak muda. Ngobrol, cipikan. Seru banget. Itu handphone di mejanya berdering. Itu gak diangkat. Ya, ngobrol. Mereka ketawa-ketawa. Saya penasaran. Saya tanya. Baru merit ya dek ya? Oh om, lagi persiapan merit. Pantas. Ngobrol, handphone gak didengerin. Berapa minggu kemudian saya makan di pik nih. Di sebelah saya duduk sepasang suami istri. Makanya jangan duduk dekat saya. Saya itu pengamat saudara ya. Saya suka ngamatin. Duduk sepasang suami istri. Dari mereka masuk sampai mereka makan. Tidak ngobrol sama sekali. Lirikan pun gak ada. Dua-dua sibuk pegang handphone saudara. Apalagi sekarang pesan makanan kan ordernya barcode ya. Jadi gak usah ngobrol juga. Lu scan aja lu mau makan apa. Sudah diberkati Tuhan gak ngobrol. Gak ngelirik. Saya intip suaminya lihat apa? Nonton TikTok saudara. Nah coba yang diberkati itu saya tahu. Sudah menikah dan lebih dari 20 tahun saudara ya. Cinta bisa hilang. Kasih bisa hilang. Dulu gak pernah marah sama istrinya. Sekarang dikit-dikit marah. Dikit-dikit marah. Kenapa? Cintanya habis. Karena kalau ada cinta ada kesabaran. Kita bilang love is patient. Kasih itu sabar. Jadi kalau suami marah-marah sama istri, cintanya udah kurang tuh. Nah coba jadi kita mesti manage hidup kita. Kesehatan kita. Harus kita manage kesehatan kita. Olahraga, jaga makan. Betul gak saudara ya? Nah saya belajar banyak orang sakit. Bukan karena kekurangan makan. Tapi karena keenakan makan saudara. Saya punya teman orang Manado. Tiap hari makan babi. Tidak ada hari tanpa babi. Babi kecap, babi rica, babi panggang, babi apa? Woku. So babi semua. Sampai mukanya udah kayak. Sudah yang bilang bukan saya loh ya. Dan sobat yang diberkati. Gimana gak sakit? Tadi pagi saya cerita saya punya teman di Bandung. Om darah tinggi. Hobinya makan durian sama kambing. Kita tegur dong. Kita bilang ngapain lo makan durian sama kambing gak boleh loh. Itu tensi naik loh. Dia bilang gak usah takut. Darah Yesus lebih tinggi lagi katanya. Kenapa kita sakit? Salah kita. Yang kedua. Sumber masalah kita bukan cuma kesalahan kita. Tapi sumber masalah kita juga bisa orang lain. Ada orang yang jahat sama kita. Ada orang yang bully kita. Ada orang yang iri sama kita. Ada orang yang gak suka sama kita. Orang-orang di sekitar kita bisa menimbulkan masalah buat kita. Jangan pikir saudara, semua orang itu baik loh ya. Kayak inosen banget cuma di sini ya. Yang jahat tuh cuma saya kayaknya ya. Saudara ini berkati, jangan pikir semua orang baik sama kita. Sekalipun orang Kristen. Pasti ada orang yang jahat sama kita. Pasti ada orang yang gak suka sama kita. Pasti ada orang mau hancurkan hidup kita. Saudara tahu gak? Seringkali yang menyakitkan kita, yang melukai kita, tahu gak siapa? Orang-orang yang paling dekat sama kita. Orang-orang yang paling kita percayai. Orang-orang yang paling kita sayangi. Itu bisa melukai hati kita. Halo? Kayaknya yang terluka cuma saya aja ya. Saudara itu makanya seringkali masalah bisa muncul karena orang-orang di sekitar kita yang jahatin kita. Yang iri sama kita. Yang mau hancurkan kita. Yang tidak mau impian kita terjadi. Saudara mungkin punya visi 2025. Anda punya target 2025. Seringkali yang melemahkan kita itu orang dekat kita. Gak mungkin lah kok. Gak bisa itu mimpi kamu. Betul gak? Bukan orang jauh. Makanya Daud katakan bukan lawanku. Bukan musuhku. Tapi teman dekatku. Orang kepercayaanku. Sama-sama melayani Tuhan. Itu mengkhianati aku. Sakitnya luar biasa. Halo? Masalah bisa timbul. Karena memang pekerjaan iblis. Iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kata pencuri itu kleptis. Dari kata kleptis muncul kata kleptomania. Kleptomania orang yang punya kecenderungan untuk nyuri. Jadi memang takdirnya iblis itu nyuri. Dia ingin mencuri damai sejahteramu. Dia ingin mencuri sukacitamu. Dia ingin mencuri saudara
kesehatanmu. Dia ingin mencuri keharmonisan dalam rumah tanggamu. Dia ingin mencuri pelayananmu. Dia ingin mencuri masa depanmu. He want to steal everything in your life. Dia ingin mencuri semua berkat Tuhan dalam hidup setiap kita. Masalah bisa timbul dari segala macam hal. Maka dari itu kita harus punya iman yang kuat. Kita harus punya iman yang kuat. Januari kemarin saya check up ke Pineng. Saya sehat-sehat saja. Saya baik-baik saja. Saya cuma mau kontrol. Saya punya masalah ginjal, masalah diabetes, masalah hipertensi, penyakit orang kaya, saudara. Jadi saya check up ke Pineng. Tanpa saya sadari, ternyata dari hasil check up, ada kanker di usus saya. Ketika saya terima email dokter, bahwa memastikan positif, itu kanker, dan itu ganas kata dokter, jujur saya takut. Saya goncang banget. Tidak ada orang yang pernah berpikir bisa sakit kanker, saudara, betul nggak? Saya pikir muka saya mirip Andi Lau gini nggak akan kena kanker, saudara. Tapi saya didiagnosa positif kanker ganas di usus. Ketika saya baca email dokter, 15 menit saya diam. Kaget, shock. Iblis langsung nyerang pikiran saya. Nggak dengar ya. Iblis itu selalu nyerang pikiran kita. Dia bilang gini, habis lu sekarang. Selesai lu sekarang. Ini upah kamu melayani Tuhan. Ini upah kamu setia sama Tuhan. Bukan dapat BMW, bukan dapat apartemen, tapi dapat kanker. Ini upah kamu setia sama Tuhan. Ini upah kamu melayani Tuhan. Habis kamu sekarang. Jujur saudara, saya takut. Saya panik saudara. Kemudian saya tenangkan hati saya. Saya katakan saya lawan pakai firman. Jadi kalau iblis dalam pikiran Anda, lawan pakai firman Tuhan. Saya katakan dalam nama Yesus, iblis dengar. Tuhan gak pernah rencana jahat buat saya. Tuhan tidak punya rencana kecelakaan buat saya. Tuhan gak pernah punya rencana buruk buat saya. Saya percaya semuanya mendatangkan kebaikan. Dan saya percaya semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan sudah diberkati Tuhan, saya mulai tenang. Saya kasih tahu istri saya, sayang, ini ada email dokter. Tanpa istri saya kasih tahu, dokter itu kasih email, tulisan kanker ganas itu di bold, dihitemin, dan huruf gede semua. Jadi ketika istri saya baca, langsung muncul kata kanker ganas. Untung gak di stabilo sekalian saudara. Jadi kelihatan sekali. Jadi istri saya langsung peluk saya, bilang udah kamu tenang. Kita jangan fokus sama kanker. Kita fokus sama Tuhan. Kita fokus jangan sama kanker. Kita fokus pada apa yang akan kita lakukan berikutnya. Saudara sekalian, saya belajar ya. Iblis itu targetnya bukan kesehatan saya. Targetnya bukan keuangan saya. Memang untuk berobat kanker biaya besar. Tapi tahu gak saya, target iblis dalam hidup saya dan hidup kita, supaya imanmu dan imanku kandas, saudara. Supaya iman kita kandas, itu targetnya iblis. Amin, saudara. Makanya ketika Ayub mengalami masalah secara keuangan. Hartanya habis, betul? Dirampok, betul ya? Yang kedua apa? Anaknya mati. Saya mau nanya nih Pak, harta habis masih rela nggak? Masih oke lah ya. Ya udahlah, mau bilang apa ya? Udah bangkrut sekian miliar, udah selesai. Tapi anak mati, saudara. Itu sakit nggak? Oh sakit. Sejahat-jahatnya bapak, saudara. Itu sama anak tuh akan belanya luar biasa. Ini anaknya mati, sakit banget buat Ayub. Hatinya hancur, anak mati. Sekarang dia juga sakit, betul nggak? Dia juga sakit secara fisik. Bayangin masalah bertubi-tubi dialami oleh Ayub. Anda tahu nggak target iblis apa? Ada yang tahu apa? Apa? Supaya Ayub menyangkal Tuhan. Itu targetnya. Supaya Ayub menyangkal Tuhan. Tapi puji Tuhan salah tembak saudara. Salah sasaran. Yang menyangkal Tuhan bukan Ayub. Tapi istrinya. 1-0. Nah Ayub malah berkata,
terpujilah nama Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Wow, ini luar biasa. Waktu saya baca diagnosa dokter, jujur saya takut. Saya shock. Saya kaget. Kaget banget. Terus saya bilang gini, Tuhan, ajar saya seperti Ayub. Tidak bertanya, mengapa Tuhan? Kita kan suka tanya, kita biasa, mengapa aku Tuhan? Betul gak? Why does the sun go on shining? Why? Kalau kita tanya mengapa, Tuhan bilang mengapa tidak, kata Tuhan. Saudara, jujur saya bilang, saya gak mau tanya. Karena saya tahu jalan Tuhan bukan jalan saya, rancangan Tuhan bukan rancangan saya, tapi saya tahu rencana Tuhan baik buat saya. Terus saya bilang, Tuhan, ajar saya seperti Ayub menyembah Tuhan dan bisa bersyukur di dalam keadaan ini. Dan jujur ya, ketika saya bisa bersyukur, saya lebih tenang. Saya kuat menghadapi keadaan itu. Dan saya melihat ketika kita bisa bersyukur ya, kita bisa lihat berkat Tuhan di dalam masalah pergumulan yang kita alami. Yang pertama saya melihat untung kanker itu posisinya di usus saya. Di usus. Dan saya bersyukur usus kita tuh panjang, saudara. Panjang banget. Jadi bisa dipotong. Yang kedua saya bersyukur bahwa kanker itu posisinya 19 cm dari anus saya. 19 cm dari anus. Jadi kalau dipotong, anus gak perlu ditutup, Pak. Gak perlu ditutup. Bayang, Anda pernah lihat orang yang ditutup anusnya karena operasi usus. Karena posisi dekat ditutup, dibuat kantong di sini. Saya gak bisa bayangkan Leminho kayak gini, bawa kantong kotoran kemana-mana. Dan saya bersyukur. Walaupun dia kanker ganas, dia masih stadium 1. Jadi masih bisa ditolong. Amin, saudara. Nah, sebab yang diberkati target iblis, supaya iman kita kandas. Makanya kita berdekat sama Tuhan. Hanya dekat dengan Tuhan, iman kita akan kuat. Yang sepakat katakan amin. Dan hanya dekat dengan Tuhan kita akan tenang. Jujur ya, banyak orang hari-hari ini takut. Banyak orang hari-hari ini khawatir. Banyak orang hari-hari ini cemas, saudara. Hari ke depan gak pasti, hari ke depan gak tentu. Betul gak? Banyak orang stres dan depresi hari-hari ini. Banyak orang mengalami sakit jiwa, bipolar. Tadi pagi saya cerita, banyak orang sekarang Kristen schizophrenia, halusinasi. Saya dengar cerita, ada orang, dia ke gereja, ini orang Kristen, saya bicara dunia Kristen ya. Itu jidatnya bengkak dan berdarah. Temennya tanya dong, Cik, kenapa jidat lu bengkak berdarah? Dia bilang kemarin Lucifer terbang, nemplok di jidat gua hajar dia. Halu kan saudara? Gila kan? Setelah diberkati, berapa banyak orang kena obsessive compulsive disorder. Melakukan satu hal berulang-ulang. Cuci tangan bisa 378 kali satu hari. Takut kena kuman. Istri saya mulai OCD juga nih. Soal kompor. Coba cek kompor, udah mati belum? Cek kompor, udah mati belum? Cek kompor, udah mati belum? Kompor terus. Saya bilang kalau udah gak ada apinya, udah mati. Jangan dia berkati, kita penuh ketakutan. Kita penuh kekhawatiran. Hanya dekat Tuhan, kita akan tenang. Amin, saudara. Saya belajar Yesus ada badai. Yesus apa? Ada badai. Yesus ada di perahu. Yesus tidur. Yesus tenang. Orang kalau punya damai sejahtera, dia nggak terganggu dengan situasi yang ada di luar. Dia tidak ditentukan oleh badai yang ada di luar. 2025 akan ada banyak badai dalam hidup kita. Tapi kita bisa tenang karena kita dekat dengan Tuhan. Amin, saudara. Kita bisa tidur karena kita dekat sama Tuhan. Amin. Kita punya damai sejahtera karena kita dekat sama Tuhan. Amin. Yang kedua, hanya dekat Tuhan saja kita akan produktif. Kita akan berhasil. Mazmur 1 ayat 3, saya suka ayat ini mengatakan demikian. Ia orang benar seperti apa? Pohon. Yang ditanam di tepi aliran air. Jadi saudara perhatikan, yang penting itu pohonnya posisinya di mana. Jadi dalam hidup ini,
Yang penting posisi Anda di mana. Karena posisi yang tepat akan menentukan privilege, hak istimewa yang Anda terima. Contoh, kalau Anda dekat dengan penguasa, ya, Anda dapat hak istimewa enggak? Dapat. Kemarin saya Natalan, kamu seorang pejabat, dia dekat dengan penguasa. Oh, keren jabatannya sekarang. Sudah dapat fasilitas. Kalau kita dekat sama Tuhan, pasti ada privilege yang kita terima. Ditanam di tepi aliran air. Makanya hari-hari ini kita harus posisinya dekat sama Tuhan. Coba cek ya, coba cek. Anda sedang mendekat sama Tuhan atau Anda sedang menjauh dari Tuhan? Dengar ya. Anda sedang mendekat kepada Tuhan atau Anda sedang menjauh dari Tuhan? Apa tandanya orang dekat sama Tuhan? Ada yang tahu apa tandanya? Iya, betul. Ada apa lagi? Hatinya berkobar-kobar. Makanya waktu murid yang pulang ke Emmaus tuh, betul ya? Di tengah jalannya Yesus sama mereka nih. Mereka bersadar, oh Yesus. Waktu Yesus bilang, oh Yesus. Mereka bilang gini, pantas dari tadi hati kita berkobar-kobar. Orang kalau dekat sama Tuhan, hatinya berkobar-kobar buat Tuhan. Coba cek, apinya masih menyala atau sudah padam? Halo? Orang berdebar-debar tuh ada dua. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Nah coba dia diberkati Tuhan. Saya mau beritahu saudara, hati kita berkobar-kobar enggak? Jujur nih, boleh ngomong jujur ya. Hari-hari ini Pak, Bu, banyak orang kesan ke gereja tidak dengan hati yang berkobar-kobar. Itu membuat saya prihatin loh. Gereja hanya jadi kayak pusat entertain. Kami ini dagelannya. Kami ini pendeta stand up komedinya yang menghibur para penonton yang setiawan. Halo, ini gereja sekarang jujur. Entertain. Saya khotbah di sebuah gereja di satu bioskop. Saya mau beritahu saudara, tempat tidur nomor 2 paling enak itu di bioskop. AC-nya dingin, kursinya empuk. Wah enak banget, suaranya bagus, bisa tidur. Tempat tidur nomor 1 paling enak itu di gereja. Tidur dalam hadirat dan urapan Tuhan. Oh luar biasa itu. Nah bayangin gereja di bioskop. Kok Pak Samsuri mesem-mesem sih? Nah saudara, gereja di bioskop saudara. Waktu saya khotbah, isi saya syuting nih. Syuting, mau posting di Instagram, story ceritanya. Jadi syuting. Dia syuting saya, dia bergerak. Ada orang lagi tidur. Dia bergerak lagi, ada orang lagi tidur. Latar belakangnya orang tidur. Isi saya nggak jadi posting saudara. Karena latar belakangnya orang tidur dan tidurnya nyenyak banget. Ya disinilah nggak beda ya. Nah cuma diberkati Tuhan. Apalagi kursi kayak gini bahaya loh Pak. Saya usul ganti kursi nih. Ganti kursi nih Pak James ya. Ganti kursi nih. Ini enak banget tuh udah pernah. Ada tadi anak muda duduk di setelah. Enak banget tidur sama mamanya jual. Tidur dia. Coba dia diberkati ini. Makanya ganti kursi bakso Pak. Tahu kursi bakso ya? Ganti kursi bakso. Begitu ganti kursi bakso Anda ngantuk langsung. Coba. Berkobar-kobar gak kita sama Tuhan? Semangat gak kita sama Tuhan? Coba cek hati sudah. Jangan bilang lihat kiri kananmu. Enggak. Dikatakan yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Kalau kita dekat sama Tuhan, pasti ada buah kita terima. Amin. Kalau kita dekat sama Tuhan, pasti ada buah. Buahnya apa? Buahnya yang pertama mungkin itu berkat Tuhan. Favor Tuhan. Hak istimewa, berkat istimewa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saudara, kalau kita dekat sama Tuhan, apapun yang kita kerjakan berhasil. Kita dapat favor Tuhan, ada berkat Tuhan menyertai hidup setiap kita. Bukan karena usaha kita, bukan karena hebat kita,
Tapi Tuhan yang bekerja dalam hidup setiap kita. Saya ini bersyukur ya. Saya itu disayang Tuhan luar biasa. Lihat orang kiri kanan bilang, kamu tuh disayang Tuhan. Kamu tuh disayang Tuhan. Makanya dekat sama Tuhan. Saya mau nanya nih, kita lebih dekat ke Tuhan atau ke handphonenya? Halo? Hah? Kita lebih dekat ke Tuhan apa ke handphonenya? Bangun pagi yang dicari apa ya? Mau tidur yang dipegang apa ya? Di gereja yang dipegang apa ya? Kita gak bisa hidup tanpa. Saya mau nanya nih bapak-bapak nih. Istrimu ketinggalan di handphone, di rumah. Istrimu ketinggalan di rumah. Handphonemu ketinggalan di rumah. Yang mana yang kau balik ambil? Ya Tuhan Yesus ampuni jemaat di sini. Istri suruh nyusul pakai Grab, betul nggak? Handphone gue balik deh, itu nyawa gue di situ. Dikatakan akan ada berkat Tuhan. Saya tuh disayang Tuhan luar biasa. Kemarin berapa minggu lalu saya pelayanan di Singapura. Sorry ya, saya tadi Hong Kong, Singapura ya. Saya luar negeri saudara ya. BSD itu di mana ya? Enggak kenal ya. Nah saudara, saya pelayanan ke Singapura. Tuh istri saya bilang gini, sayang sekalian deh. Kamu cek ginjal kamu ke dokter ginjal lama saya. Waktu sebelum COVID saya punya dokter di Singapura. Keren ya. Di Singapura saudara. Jadi istri saya bilang dokter di Penang kayaknya kurang cocok. Kamu cek lagi di Singapura. Untuk kok kondisinya dari hasil darah kurang bagus. Akhirnya kita ke Singapura pelayanan. Terus kita mau cek. Istri saya bilang gini, kita ini udah boros. Kita ke Hong Kong kemana-mana udah belanja banyak. Di Singapura kita cuma mau pelayanan. Kita cuma mau ngopi-ngopi. Kita makan di food court. Harus makan di food court. Food court Singapura kan enak-enak juga saudara. Terus periksa dokter. Cuma konsultasi. Jadi kalau dokter bilang cek darah, jawab no. Kalau dia suruh USG, no. Kalau dia suruh beli obat, no. Jawabannya no. Dengan modal 300 Singapura dolar untuk konsultasi, kami ke dokter. Untungnya, dokter saya masih mau terima pasien lama. Semua pasien lama dia nggak mau terima. Kenapa? Saya udah 5 tahun nggak ke sana. Untuk menceritakan 5 tahun ini kan panjang sekali ceritanya. Apalagi saya ada masalah kanker kemarin kan. Tapi untung dia mau terima saya. Akhirnya ngobrol. Dia lihat hasil darah. Dia bilang kok rasanya saya nggak cocok dengan hasil darah ini. Boleh nggak Pak dicek lagi di Singapura? Kami ini kayak dihipnotis saudara. Ya. Kalau sekalian USG boleh nggak? Boleh. Ini kok di sini prostatnya kurang bagus ya. Kita cek prostat ya. Oke. Kami kayak dihipnotis saudara. Begitu keluar dari ruangan dokter kan mesti bayar nih. Ternyata 1.700 Singapura dolar. Uang istri saya cuma ada 300 Singapura dolar. Gak cukup uangnya. Sombong. Saya keluarin kartu kredit saya. Begitu digesek, decline. Gak bisa. Over limit saudara. Ya Tuhan Yesus. Istri saya keluarin kartu kreditnya. Gak bisa juga. Karena gak dibuka untuk internasional. Kita kan rencana berobat sampai USG semua ini. Ya Tuhan ini gimana? Saya telepon pendeta yang teman saya di Singapura. Dia gak bisa jawab karena dia lagi meeting di KBRI. Kebetulan, tapi memang Tuhan lah. Istrinya kerja di rumah sakit, di klinik saya pergi. Jadi maksudnya sama, dia klinik dokter lain. Dan saya minta tolong, Bu, bisa nggak pinjam 1.700 Singapura? Untuk saya bayar di dokter. Ini kartu kredit kami nggak bisa semua. Dia lari datang, akhirnya digesek pakai kartu kredit dia. Utanglah kami 1.700 Singapura dolar. Nggak apa-apa lah, sesama pendeta saling mengampuni. Nah saudara, terus akhirnya udah keluar saya. Makanya media sosial itu ada bagusnya. Istri saya ini media sosialnya galak banget. Follow ya di Glinglutan saudara Instagramnya. Nah saudara, dia itu suka posting story, suka posting. Jadi waktu kami ke Singapura di posting.
Ada teman saya di Jakarta, WA istri saya, Bu, lagi di Singapura sama bapak ya, lagi pelayanannya, sampai kapan Bu? Istri saya bilang sampai hari Kamis. Aduh, saya pengen ke Singapura, tapi tanya ya ntar kalau suami saya mau, kami nyusul Bu. Ya udah, puji Tuhan dia nyusul ke Singapura, karena dia tahu kami ada. Dia nyusul, akhirnya ketemu kami. Saya tuh rencana sama istri cuma makan di food court dan ngopi-ngopi. Tuhan kirim orang berduit kaya datang ke Singapura langsung bilang, Pak kita makan kepiting, darah Yesus berkuasa. Tuhan maha besar, dahsyat dan hebat. Gua gak kebayang makan kepiting kali ini. Diajak makan kepiting. Oke. Siapa yang gak mau, siapa takut makan kepiting. Makan kepiting. Habis makan kepiting dia bilang masih early nih Pak, masih siang, masih sore. Kita ngopi yuk. Oke, ngopi. Kita ngopi di satu toko baju yang ada kopinya. Toko baju Amerika ada kopinya. Terus kita ngobrol-ngobrol, istrinya ketik di WA-nya, di handphonenya, dia tunjukin ke suaminya. Dia lupa ada pendeta yang punya indera ketujuh di depan dia. Waktu dia tunjukin WA itu, dalam hati saya ada suara bilang gini. Dalam hati saya tebak. Feeling saya, dia ketik, dia bilang, Pak, kita belanjain bapak dan ibu baju-baju ya. Feeling saya. Gak lama, dia bilang sama istri saya, Bu, kita ke toilet. Saya tendang kaki istri saya, lo pergi sana. Karena saya tahu pasti bakal dibeliin baju. Saya tahu itu. Saya tendang istri saya. Enggak lah, sini aja. Pergi sana, saya bilang. Akhirnya pergi mereka. Rupanya enggak ke toilet. Mereka pilih baju. Istri saya disuruh beli baju. Istri saya beli. Dia lupa untuk suaminya. Begitu dia balik, kafenya udah tutup. Tokonya udah mau tutup. Saya bilang, kamu terlambat kasih tahu saya. Ini udah tutup tokonya. Tapi puji Tuhan pihak toko bilang, oke. Kami lagi beres-beres, Bapak pilih aja. Akhirnya pilih. Dapatlah 2.000 Singapura dolar. Belanja kami 2.000 semua. Padahal saya nggak mimpi untuk belanja, saudara. Dikasih berkat 2.000 dolar dibeliin baju. Terus, jadi beliin baju, dan mati saya bilang gini, aduh, daripada baju 2.000, mendingan gue berobat 1.700. Betul nggak saudara? Ya tapi sudahlah. Kalau Tuhan berkati, masa tolak? Terima aja. Mari masuk. Betul gak? Oke aja. Terima. Akhirnya sudah. Soal JST refund. Kalau Singapura ada JST refund. Orangnya bilang, Bu pakai paspor ibu aja. Artinya JST-nya buat saya. Buat kami. Istri saya kan, gak usah Bu. Gak usah. Istri saya suka gitu. Gak usah. Tapi maju. Gak usah. Tapi milih saudara. Gak usah. Ayo, ini bagus ya. Gak usah gitu ya. Nah terus gak usah. Akhirnya dia refund pakai paspor dia. Besoknya lucu lagi. Dia telepon saya, Pak makan yuk. Makan siang. Saya bilang food court ya. Kita makan kepiting kemarin. Food court aja nih. Saya pengen makan food court. Suaminya udah setuju. Istrinya gak setuju. Telepon istri saya, Bu, masa makan di food court, Bu? Chinese food. Oke lah, Chinese food adalah satu kitchen di Singapura tuh enak. Gak murah juga, lumayan mahal. Tapi oke lah, makanannya enak. Sekarang kita ketemu di B2, lantai B2 sebuah shopping mall di Singapura, B2. Oke, udah janji ketemu, kami tunggu di sana. Gak ada datang mereka. Rupanya dia di restoran yang sama, kalau yang di bawah itu namanya kitchen. Kalau yang di atas namanya peles, saudara. Dan itu mehongnya luar biasa. Itu mahal. Jadi dia, suami istri ini nyasarnya ke lantai 4. Saya nunggu di lantai B2. Ya, gak ketemu. Akhirnya dia WA istri saya, Bu, saya udah sampai. Kok gak ada kamu di B2? Ini B4 Bu katanya. Ini 4 nih, lantai 4. Istri bilang, turun. Kamu turun. Yang lantai 4 tuh peles, mahal kata istri saya. Turun kamu. Dia bilang, ibu ini gak rohani. Tuhan suruh kita makin lama makin naik. Ibu suruh saya turun katanya. Saya gak mau turun, ibu yang harus naik katanya. Istri bilang, gak usah. Mahal itu, mahal. Di sini aja enak kok, yang di bawah. Akhirnya kami naik makan hauce meyu-meyu. Enak banget, sudah mehong banget. Habis makan, kita ngopi. Habis ngopi dia berangkat ke airport. Begitu sampai di airport nggak tahu gimana.
suaminya WA saya, Pak, ini GST refund. Sudah tahu GST refundnya? 1.700 Singapura dolar untuk bayar berobat saya. Saudara, luar biasa Tuhan ya. Dia bisa kirim orang dari Jakarta iseng satu malam main ke Singapura hanya buat beliin baju buat pendeta Agus Sultan, ngajak ngopi, ngajak makan enak, dan bayarin biaya berobat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita dekat sama Tuhan ya, ada favor Tuhan dalam hidup kita. Amin. 2025 orang bilang resesi. Tapi bagi orang yang dekat sama Tuhan dia akan resepsi, saudara. Kok gak ada yang amin ya? Amin. Orang bilang 2025 susah uang. Bagi kita yang dekat sama Tuhan, uang akan mengejar kita. Berkat akan mengejar hidup setiap kita. Amin. Terus apa buah yang kita terima lagi? Buahnya salah satunya adalah kita makin serupa dengan Tuhan. Belajar ya satu hukumnya. Kita akan menjadi serupa seperti siapa kita dekat. Kalau Anda dekat sama Tuhan, Anda akan serupa dengan Tuhan. Kalau Anda dekat dengan hantu, Anda serupa dengan hantu. Coba lihat kiri kananmu. Hantu apa Tuhannya? Nah saudara, kalau orang bilang gini sama saya, Pak, saya dekat sama Tuhan. Tapi sombong, itu gak dekat Tuhan, itu dekat hantu. Kalau Anda bilang Anda dekat Tuhan, tapi hidupmu penuh kepahitan, kebencian, dendam, itu gak dekat Tuhan. Orang yang dekat Tuhan itu mengasihi, mengampuni. Kalau engkau bilang pas saya dekat sama Tuhan, tapi pelitnya minta ampun, itu gak dekat Tuhan, saudara. Orang kalau dekat Tuhan, dia semakin serupa dengan Tuhan. Kok gak ada yang bilang amin ya? Semakin serupa dengan Tuhan, semakin mirip sama Tuhan. Dia semakin sabar. Dia semakin mengasihi, dia semakin mengampuni, dia semakin murah hati. Amin saudara. Nah dikatakan lagi, dan yang tidak layu daunnya. Saya belajar gini. Saya pernah ke Amerika pelayanan, itu musim gugur. Ini lagi musim gugur nih, ini winter nih. Musim gugur tuh Oktober November, itu pohon-pohon daunnya kering dan gugur. Merah, keren banget, bagus. Gundul tuh pohon. Nah saudara, selama ranting tuh nempel sama pokoknya, walaupun daunnya gugur, masih hidup nggak? Masih hidup. Saya pernah winter, itu Januari, itu di Amerika salju segini sudah, segini. Pohon itu kering semua, nggak ada daun sama sekali. Tapi selama rantingnya nempel sama pokoknya, hidup nggak? Hidup nggak? Akhirnya bilang apa? Kita nih ranting. Yesus adalah pokok. Selama kita nempel nih sama si pokok ini. Selama kita nempel sama Yesus. Mungkin sekarang ngalami musim gugur. Mungkin sekarang lagi ngalami musim dingin. Ntar lagi akan datang musim semi buat setiap kita. Kita akan menghasilkan. Layu daun kita akan keluar. Amin. Mungkin bisnis itu lagi musim dingin sekarang. Mungkin rumah tanggamu lagi musim dingin sekarang. Apa tanda rumah tangga musim dingin? Kalau rumah tangga kita lagi musim panas, kita lihat di sisi kita seperti Cinderella. Tapi begitu musim dingin, kita lihat istri kita seperti mak lampir. Nah coba yang diberkati Tuhan. Mungkin hari-hari ini, kau kalau musim gugur, musim dingin. Percayalah, selama kau dekat sama Tuhan, selama kau nempel sama Tuhan, musim semi pasti akan datang bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Dan tidak layu daunnya. Jadi ibu-ibu mau obat awet muda yang tetap kenceng, gak usah skincare bu. Dekat sama Tuhan, tidak akan layu. Bisnis kita gak akan layu, pelayanan kita gak akan layu, apapun yang kita kerjakan tidak akan layu. Lihat kiri kanan bilang, gak akan layu. Gak akan layu. Dan apa saja yang diperbuatnya, kalau berhasil semua kenceng tuh ya. Apa saja yang diperbuatnya apa? Berhasil. Siapa mau berhasil? 2025 bagi orang yang dekat sama Tuhan, apapun yang dia kerjakan, bisnis, pekerjaannya pasti berhasil. Salami dong, 5 orang bilang sukses. Sukses, 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 sukses. Haleluya. Yang terakhir, masih ada waktu dikit nih Pak. Yang terakhir. Dikatakan hanya dekat Allah saja
kita akan menang dalam peperangan rohani. Kita ini ada dalam peperangan melawan musuh kita siapa? Iblis. Peperangan itu jarak dekat. Face to face. Peperangan itu peperangan yang seperti digambarkan oleh Alkitab orang bergulat. Orang bergulat atau bertinju. Dan itu di tangannya dikasih sarung tangan. Dan di ujungnya ada pakunya, ada pisaunya. Jadi kalau dipukul tuh nancep. Ditarik, luka langsung. Jadi bisa mati, bisa buta, bisa pokoknya hancur-hancuran. Pernah nonton film Jean-Claude Van Damme gak? Hah? Yang pernah nonton angkat tangan? Ketahuan umurnya ya. Nah sudah diberkati Tuhan. Nah itu satu pertandingan yang wow, luar biasa itu. Thai boxing langsung. Nah pergulatan kita sama iblis itu dekat face to face. Untuk kita bisa menang. Jalan satu-satunya kita harus dekat sama Tuhan. Amin saudara. Hanya dekat dengan Tuhan kita bisa menang. Kita tidak bisa lawan iblis dengan otak kepintaran kita. Kita nggak bisa lawan iblis dengan kekuatan kesanggupan kita. Nggak bisa. Anda yang mungkin pintar jangan sombong. Sekarang saya lihat ya AI lebih pintar dari kita loh. Komputer lebih pintar dari kita. Betul nggak? Saya aja bisa lupa nama orang. Siapa ya? Komputer. Kalau sudah diprogram nggak pernah lupa tuh. Betul nggak? Kita kadang-kadang nggak tahu jalan. Komputer tahu. Google tahu. Betul nggak sudah? Akurat lagi. Betul nggak? Nah sudah diberkati. Kita nggak bisa lawan iblis dengan kepintaran, kemampuan kita. Hanya dekat dengan Tuhan. Kita bisa menang melawan si jahat. Ada cerita terakhir nih. Ada seorang anak lagi main anjing. Anjing kecil. Lucu ketawa-ketawa. Tiba-tiba anjingnya jadi ganas. Anjingnya gonggong. Mirip ya. Anjingnya mulai mau gigit anak ini. Anak ini kan kaget. Kaget. Dia lari. Dia nangis. Papi. Anjing kecil itu kan ngejar langsung. Kejar terus. Anaknya teriak. Papi. Akhirnya datang papanya. Anak ini digendong nih. Digendong, anaknya trauma pertama, lama-lama dia tenang kan. Dia lihat papanya besar, anjingnya kecil. Papanya besar, anjingnya kecil. Tiba-tiba dia berani. Begitu di pangkuan bapaknya, di gendongan bapaknya, dia lihat anjingnya. Dia bilang, na. Tuhan ajarin saya. Saudara sekalian, semua keadaan di muka bumi ini akan menghancurkan kita. Iblis, orang, cara satu-satunya, lari ke pelukan Bapamu. Lari ke gendongan Bapamu. Bapamu lebih besar dari semua masalahmu. Bapamu lebih dahsyat dari semua masalahmu. Waktu saya baca diagnosa dokter kanker ganas, teman saya dari Amerika telepon. Dia bilang, Pak Agus, gak usah takut, tenang. Kanker hanya sebuah nama yang diberikan dokter. Nama aja, namanya kanker. Kita punya Yesus, nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa, nama yang lebih hebat dari kanker. Amin saudara. Jadi saya belajar. Ini saatnya jangan takut sama penyakit. Jangan takut sama masalah. Jangan takut sama krisis. Lari dekat sama Tuhan. Terus bilang sama masalahmu apa? Nah. Bilang sama masalahmu apa? Cuma 3 orang. Bilang apa sama masalahmu? Belum. Iblis, anjingnya masih belum takut sudah. Bilang sama apa sama masalahmu? Ngejek gitu. Nah. Bilang apa sama masalahmu? Bilang apa sama krisismu? Bilang apa sama penyakitmu? Nanti khotbah lupa semua, nyanyiannya cuma nah. Nah cuma yang diberkati Tuhan. Waktu saya mau dioperasi, saya takut banget. Takut. Karena sendirian. Gak pernah dioperasi sebelumnya. Saya takut. Saya bilang, Tuhan, ini kalau dia potong usus saya, nyambungnya gak benar, koslet nih. Gimana nih Tuhan? Terus, dokter anestesinya saya gak kenal. Kalau dikasih overdosis, gak bangun saya nih. Gimana ya? Takut saya. Tapi ada suara di hati saya bilang gini. Istri saya dengan teman-teman pendeta berdoa di luar kamar operasi.
Tiba-tiba ada suara bilang gini, tenang hambaku, kamu jangan takut. Keluar dari ruangan ini kamu harus sehat. Keluar dari ruangan ini kamu harus sembuh. Terus suara itu bilang gini, tertawakan kanker kamu. Tertawakan penyakit kamu. Tertawakan setan yang menghancurkan hidup kamu. Tiba-tiba di kamar operasi sendirian, saya ketawa ngekek. Saya ketawa ngekek. Begitu saya sadar, gila juga ya. Mau dioperasi, gue kok ketawa. Kalau suster dengar kan, suster bisa bilang ada engkongko, mau dioperasi stres, sampai ketawa sendiri kan. Saya ketawa. Di situ saya belajar. Karena saya ketawa, saya jadi tenang. Saya jadi kuat. Harusnya setelah operasi saya harus masuk ICU. Karena saya ada ginjal, diabetes, hipertensi. Harus masuk ICU. Tapi puji Tuhan kondisi saya baik, kondisi saya prima, tidak perlu ICU, langsung ke kamar perawatan. Dan puji Tuhan, saya bisa sehat, saya bisa sembuh, dan saya bisa berdiri di depan saudara hari ini. Makanya belajar ya, setan mau hancurin hidupmu. Setan mau hancurin masa depanmu. Setan mau mencuri semua berkat Tuhan dalam hidupmu. Kita bilang apa? Gak takut setan sama suara kayak gitu. Bilang apa? Nah. Semua bilang apa? Sekali lagi dong. Nah. Amin, saudara. Amin. Dekat sama Tuhan. Nah, untuk dekat sama Tuhan, kita harus memberikan waktu kita. Kita harus berdoa, berpuasa, menyembah Tuhan. Kita harus berinisiatif untuk dekat sama Tuhan. Kita harus mencari Tuhan. Berikan waktumu. Latih dirimu. Ada orang tanya sama saya, ini terakhir. Pak, kapan waktu yang terbaik untuk berdoa? Waktu yang terbaik untuk berdoa, waktu kau merasa enggak mau untuk berdoa. Waktu kau merasa enggak mood untuk berdoa. Waktu kau merasa malas untuk berdoa, di situ kau berdoa. Disiplinkan dirimu. Kau akan melihat Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Latih dirimu. Berusahakan dirimu untuk mendekatkan dirimu sama Tuhan. Sekarang cek ya. Anda sedang mendekat kepada Tuhan atau Anda sedang menjauh dari Tuhan. 2025 kita perlu dekat sama Tuhan. It is good for me to draw near to God. Siapa yang sepakat katakan amin. Mari kita pakai diri kita doa sama-sama. Oh Yesus, haleluya. Bahwa kami dekat denganmu Tuhan. Biar kami memberikan waktu kami, prioritas kami. Kami berusaha berjuang untuk mendekatkan diri kami sama Tuhan. Haleluya. Yesus 100% Allah, 100% manusia. Kenapa? Supaya dia bisa menghubungkan manusia dan Allah. Misalnya Pak Samsuri dan Pak James ribut nih. Semoga enggak ya Pak ya. Seandainya. Yang namanya penengah. Dia harus mengerti Pak Samsuri. Dia harus mengerti Pak James. Gak boleh berat sebelah kan? Setuju ya? Kenapa Yesus harus datang ke dunia? Yang konflik itu Allah dan manusia. Dia harus mengerti Allah dulu. Dia harus mengerti juga manusia. Makanya Yesus mati di antara langit dan bumi. Mengambil tangan Bapa dan mengambil tangan manusia. Dan dipertamaikan di dalam Dia. Di dalam Yesus kita dekat sama Tuhan. Di dalam Yesus kita di-approve Tuhan. Di dalam Yesus kita diterima Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan berkenan kepada setiap kita. Amin saudara. Karena dia yang sudah jadi penengah. Dia sudah jadi pendamai. Tapi hari-hari ini kita harus berusaha. Berjuang. Untuk mendekatkan diri kita sama Tuhan. Jujur ya. Dunia ini. Pesona dunia ini. Hawa nafsu daging kita. Cenderung menarik kita jauh dari Tuhan. Saya menanya nih.
Mana lebih gampang? Dekat sama Tuhan apa jauh sama Tuhan? Jauh sama Tuhan tuh gampang banget. Dunia ini menarik kita untuk jauh dari Tuhan. Pesona daging ini menarik kita untuk jauh dari Tuhan. Nah, kita harus lawan daging kita. Kita harus lawan dunia ini. Kita harus disiplinkan diri kita. Untuk kita berjuang dekat sama Tuhan. Dekat sama Tuhan. Dekat sama Tuhan. Kalahkan dagingmu. Kalahkan kehendakmu. Kalahkan. Dekat sama Tuhan. 2025. Orang yang dekat sama Tuhan. Dia gak cuma survive. Tapi dia akan thrive. Dia gak cuma bertahan. Tapi dia akan menang. Dia akan berhasil. Dia akan kuat. Dia akan beruntung. Biar kami mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Hari-hari ini jahat. Sulit. Sukar. Hari-hari yang berat Tuhan. Hanya dekat dengan Tuhan iman kami kuat. Goncangan bisa terjadi kapan saja. Dan hanya dekat Tuhan kami kuat. Iman kami akan tidak menyangkal Tuhan. Akan teguh. Hanya dekat Tuhan kami bisa tenang. Punya damai. Sejahtera yang luar biasa. Hanya dekat Tuhan kami akan menghasilkan buah. Kami tidak layu. Dan apapun yang kami kerjakan berhasil. Hanya dekat Tuhan. Kami akan menang dalam peperangan rohani ini. Biar kami tutup 2024. Dan kami buka 2025 dengan komitmen. Kami mau dekat sama Tuhan. Apapun masalah yang kami alami. Kami tidak tergoncangkan. Unshakable. Unbendable. Terima kasih Tuhan. Tolong setiap kami. Berkati umatmu, berkati jemaatmu. Berkati Pak Samsuri, Pak Jen, Pak Budi Sukandi. Berkati tim pelayanan di tempat ini. Pakai gereja ini jadi berkat. Jadi terang Tuhan. Bagi BSD, Tangerang Selatan dan Kota Tangerang. Bagi Indonesia. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Urapi setiap jemaatmu, berkati setiap kami. Apapun masalah pergumulan kami tahu ada jalan keluar. Ada kemenangan di dalam Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan. Amin. Tuhan memberkati saudara. Selamat hari Minggu.